Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askili min din dalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa askili min dalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah salawat kita selalu cinta sama salawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita akan mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabatku ya yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin ya Allah. Oke sahabatku, pagi hari ini hari Minggu ya, saya lagi weekend. Ini saya berada di bawah rumah karena rumah saya ada di atas sana. Ini kita berweekend ya. Hari ini tanggal 14 bulan Januari 2024. Jadi di tahun baru 2024 saya baru libur hari ini sahabat. Oke, di sini sebelum aku melanjutkan libur saya bersama sahabat-sahabat saya mau berbagi kisah, Tapi sebelumnya gini ya. Soalnya kemarin ada di komentar itu berkomentar gini, aku sudah mendengarkan cerita ini di channel sebelah gitu kan ya. Jadi ini saya tegaskan ya, yang namanya konten kreator, kita selalunya saling berkunjung, kita selalu melihat channel-channel sahabat kita yang lain. Itu fungsinya kita kan bertukar pengalaman, kita bertukar ilmu gitu kan. Jadi untuk kreator itu sah-sah saja untuk membawakan konten itu judulnya seperti apa gitu kan ya. Yang penting satu, kita kan nggak mencuri karyanya mereka. Jadi kita membawakan dengan karakter kita sendiri ya, itu sah-sah saja. Seperti halnya kayak cerita pewayangan ya, dari aku belum lahir sampai sekarang pun itu cerita wayangan sama saja. Yang beda kan dalangnya gitu, yang membawakannya gitu. Jadi untuk sahabatku yang sekiranya tidak suka ataupun sudah melihat informasi di channel sebelah atau untuk dari channel-channel sahabat yang lain gitu, ya di skip ya nggak masalah gitu ya. Jadi yang namanya konten kreator itu sah-sah saja untuk membawakan versi untuk dirinya sendiri. Itu tadi, yang penting satu, kita nggak mencuri atau kita nggak mencomot video orang lain diupload di channel kita itu ya. Nah, jadi posisi saya kan sekarang lagi di Hong Kong ya. Jadi apa yang saya dengar, apa yang saya tahu di Hong Kong ini saya ceritakan di channel saya. Itu fungsinya untuk menambah wawasan sahabat-sahabat aku yang di luar Hong Kong ya. Terus yang di Hong Kong juga yang belum mendengar ya, yang belum tahu informasi ini, mungkin ada sahabat kita yang belum pernah tahu informasi seperti ini di channel lain. Jadi ini saya ceritakan di channel saya. Siapa tahu sahabat-sahabat yang setia sama saya itu tahu informasinya dari saya. Jadi di sini kita intinya berbagi informasi sahabat ya. Kita berbagi informasi, kita nanti bisa mengambil hikmah dari segala kejadian. Jadi kita bisa melakukan sesuatu itu bisa berpikir lebih panjang lagi gitu ya. Jadi dari pengalaman orang lain kita juga bisa introspeksi ya. Oh, jadi seperti itu tidak baik kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan biar lebih baik gitu loh, biar lebih terancang ya. Jadi planningnya kita itu
apa ya, kita berharap kita hidup di dunia ini, melakukan sesuatu hal di dunia ini, semoga kita itu termasuk orang-orang yang selalu selamat dan beruntung. Jadi doa yang simpel ya, doa yang simpel sebelum kita melangkah dari rumah ya, kita misalnya keluar, itu doanya Bismillah semoga kita selamat dan kita termasuk orang-orang yang selalu beruntung. Itu aja. Kalau namanya orang beruntung ya untung aja gitu, untung, yang namanya untung. Yang namanya orang beruntung itu kadang orang pinter aja kalah loh ya. Orang pinter aja itu kalah dengan orang yang namanya orang beruntung gitu. Oke ya sobat ya, jadi di sini saya mau berbagi cerita atau edukasi ya, kita di sini mengenai apa? Lagi-lagi mengenai TKW yang jelas, karena memang pikiran saya sementara adalah seorang TKW gitu ya. Ini untuk mbak-mbaknya, terutama mbak-mbak yang overstay, OS ya. Yang namanya overstay itu intinya mereka itu meminta perlindungan di Hong Kong. Jadi mereka itu seakan kayak menjual nama bangsa kayak gitu ya. Jadi identitas dia itu di sini itu seakan di Indonesia itu dia sudah nggak ngerasa nyaman, nggak ngerasa aman gitu kan ya. Jadi mereka itu pindah ke warga negaraan. Yang namanya overstay itu nggak enak. Nggak enaknya apa? Kita di sini hidup nggak bebas ya. Terus apa-apa di Hong Kong itu mahal. Ada kejadian yang nasibnya nggak baik ya, mereka sampai meninggal dunia di sini, itu lebih parah lagi. Oke, ini informasi buat mbak-mbak ya yang overstay nih, yang berada di Hong Kong ya. Kalau seandainya dirasa badan jenengan itu sudah nggak fit, Anda sudah ngerasa sakit-sakitan, mending pulanglah. Mending pulang saja daripada nanti terjadi sesuatu semuanya jadi ikut heboh ya, jadi ikut repot gitu ya. Jadi dari ulayan jenengan, dari pihak kedaulatan dari Hong Kong, Indonesia semua pada ribet gitu. Jadi ini cerita nyata ya. Yang namanya anak overstay itu kalau seandainya meninggal di Hong Kong sini, itu biayanya mahal sahabat. Tahu nggak? Untuk memandikan jenazahnya saja itu kalau di Hong Kong itu dibutuhkan dana $5.500. Jadi sekitar 11 juta ya kalau uang Indonesia. Itu untuk mandinya saja. Terus untuk pemakamannya ya itu pemakaman itu untuk menyewa tanah saja. Itu dalam jangka 7 tahun ya. Jadi kita nyewa selama 7 tahun itu dengan biaya $3.800 Hong Kong ya, untuk sewa tanahnya saja selama 7 tahun. Jadi setelah 7 tahun itu pihak keluarga harus renew, harus kembali mengontrak lagi. Kalau enggak ya harus dibongkar kayak gitu. Terus untuk pemakaman itu kalau di Happy Valley itu 3.300 untuk pemakaman. Itu belum termasuk ambulan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau dikubur di Hong Kong ya, itu tuh menelan biaya sekitar $15.000 Hong Kong. Sekitar 30 juta kalau uang Indonesia. Dengan menyewa tanah loh ya. Jadi setelah dimakamkan kurun waktu 7 tahun Anda harus merenew lagi gitu yang keluarganya. Itu kalau di Hong Kong. Kalau dibawa pulang ya, kalau si jenazah itu dibawa pulang, itu naik Cathay Pacific ya, pesawat Cathay Pacific itu biayanya kargo itu 4.400 cuma sampai Jakarta doang. Jadi belum sampai ke tempat rumah duka ya. Dia harus butuh biaya lagi ya sampai rumah duka gitu. Itu ya dibutuhkan sekitar 50.000 lah ya, $50.000 Hong Kong. Sekitar 100 juta itu kalau dibawa pulang. Kayak gitu. Jadi itulah kisah ya, cerita mbak-mbak yang overstay. Jadi untuk mbak-mbak yang belum overstay ya, janganlah kita aneh-aneh. Niat kita pertama kali kita ke negeri orang itu kerja ya. Kerja untuk meningkatkan atau mengubah taraf ekonomi kita yang ada di Indonesia. Kita ingin membantu keluarga yang ada di Indonesia. Jadi ya sudahlah, kita di sini waktunya libur, kita waktunya kerja, waktunya gajian gitu. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah berkumpul ataupun berteman sama sahabat-sahabat yang pada akhirnya bisa membuat kita ke arah jalan yang nggak baik, gitu loh.
Jadi ini pembelajaran untuk kita semua ya, terutama anak perantauan. Jangan sekali-kali Anda mengosongkan diri di negeri orang lain. Jadi dokumen kita itu yang pada awalnya baik-baik saja, ya sudah teruskan saja. Waktunya renew ya renew, waktunya kita bikin paspor, pokoknya intinya turuti aja lah. Ibarat kita jalan, kalau kita itu lurus enak gitu loh ya, jangan belok-belok. Nanti kita bisa nyungsep sendiri, kita bisa, kalau sampai terjadi sesuatu hal yang fatal seperti itu tuh yang ribet bukan hanya, kalau yang mati udah mati aja gitu ya, yang masih hidup yang ribet, kayak keluarga butuh biaya mahal. Untuk memulangkan jenazah butuh dana 100 juta misalnya. Kan orang rumah kan ya kebingungan gitu. Jadi kayak kejadian Mbaknya yang kemarin itu kan sampai di ini carikan donasi gitu kan ya. Para sahabat-sahabat kita yang ada di Hong Kong sampai menuai kontroversi, ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang bilang ini dan itu gitu kan. Itu kan karena ulah kita sendiri gitu. Kita nggak baik-baik kerja di negeri orang. Sahabat ya, jadi ini sharing kita pada hari ini untuk pembelajaran untuk kita semua, terutama pada anak-anak perantauan. Jangan sekali-kali Anda itu mengeluarkan diri Anda sendiri dari status Anda sendiri gitu kan ya. Kita orang Indonesia, kita warga negara Indonesia yang baik ya. Jangan sampai menjual harga nama bangsa demi kepentingan Anda sendiri, toh pada akhirnya kalau terjadi sesuatu semuanya yang ribet gitu. Jadi OS itu nggak enak, hidup di Hong Kong itu mahal loh. Sedangkan nasi kucing aja harganya $25, 50.000, itu nasi kucing loh ya. Itu loh. Jadi gampangannya belum mikir listrik, belum mikir air, belum mikir dan lain sebagainya. Jadi jangan sekali-kali Anda itu melakukan sesuatu atau mengambil langkah yang bodoh gitu ya. Oke sahabat, semoga sharing kita bermanfaat ya. Terutama ini pembelajaran untuk saya pribadi. Kalau kejadian seperti itu nggak baik dan pada endingnya nyungsep kayak gitu ya. Jadi pokoknya kita baik-baiklah di negeri orang. Kita bekerja, waktunya kerja-kerja, waktunya gajian-gajian, waktunya liburan, happy, santai, udah kayak gitu. Jadi nggak usah aneh-aneh. Mungkin sharing saya cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat ya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya ucapkan beribu terima kasih untuk sahabatku yang sudah mendukung channel aku. Dengan dukungan sahabat, saya semakin semangat untuk membuat konten terbaru. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel saya ya, tolong dukungannya untuk kasih like, comment, share, subscribe ya, agar sahabat bisa mengikuti video unggahan aku berikutnya. Jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye-bye. Happy weekend.